إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميعهم والشهداء والصالحين والعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والمفسرين وسادة السوفة والمحققين والأولياء أجمعين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وجنيد بغداد الشام وقدر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد الأشعري عبد الله بن البنجلي الشيخ مشمع نور بن حج اسماعيل البنجلي شيخنا العربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن الله تغشاه برحمة مغفرة وعلي درجات بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وغرابتهم في الدين الدنيا والآخرة وبالنية أن الله يرزقنا وأن أجمعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير في عافية وعلى هذه النيات وعلى وصف وصالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا من نستعين نستعين نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini.
kita sama-sama kembali diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban yang diperintahnya. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sekarang kita teruskan dapat menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat dan doa kita. Mudah-mudahan menyelamatkan kita dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Muawiyah, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dipahamkannya lah pada masalah agama. Nah, jadi artinya orang yang paham agama berarti orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan. Tentunya paham agama itu ada prosesnya. Pastilah diawali dengan menuntut ilmu, hadir majelis taklim, lalu dia memaham, lalu dia mengamalkan, maka jadilah dia paham masalah agama zahir dan batin. Nah, orang yang semacam itulah berarti orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan. Nah, jadi alhamdulillah kita ini berarti termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan. Buktinya kita kalau hadir di majelis taklim, ini proses untuk yufaqihu fiddin dan itulah. Ini prosesnya, ya kan? Karena al-ilmu bitta'allum, dapatnya ilmu itu dengan mengaji, bukan dengan nasab. Walaupun abah kai datuknya alim ulama, ya kan, tuan guru besar, tapi anak cucu buyutnya pada mengaji, umurnya ya kan, ini pada mengaji. Orang datangan ke rumah abah, si anak mau akan keluar, gimana kan? Nyawa anaknya juga aja. Orang tak alim, sholat orang, ya kan? Nah, jadi kita mau, makanya al-ilmu bitta'allum, dapatnya ilmu itu dasar mengaji. Apalagi mengaji berpikir, yang berduaan, soalnya sambil makan kacang. Kalau kacang jadi dua orang sini kita bakal berpikir. Nah, jadi ini dasar orang-orang yang kawan untuk ilmu adalah orang pilihan ya. Jikalau hidayah menuntut ilmu ini, ya kan, artinya Allah Ta'ala beri cuma-cuma kepada kaum muslimin, niscaya banyak benar orang yang datang majelis taklim itu. Di mana ada datangan, di mana ada datangan. Tapi kan semua kan ulang-ulangnya aja, ya kan. Bahkan orangnya istiqomah benar, majelis ini juga orangnya. Majelis itu juga, ini juga orangnya. Majelis itu ini juga orangnya, dasar pilihan juga. Ini buktinya. Berarti inilah yufaqihu fiddin, ya kan? Berarti ini orang yang yuridillahu bi khairan sudah.
Ya kan, dapat kebaikan dari Allah. Jadi ini tinggal istiqomahkan aja. Maka di hadis yang kita akan baca ini, apabila kawan menuntut ilmu, maka itu menuntun karena sampai akhir hayat, maka disebut dengan orang yang jihad fisabilillah. Artinya matinya mati syahid. Ya. Nah, kayak ini ya kan? Nah, jadi paling bagus sudah menuntut ilmu, beramal, ya kan? Pasti menuntut ilmu itu ada amalnya. Sembahyang berjamaah, berwirid, ya kan? Nah, karena di rumah pulang tambahin, ya kan? Sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tahajud, tasbih. Nah, itu kan bagaimana kita berkat menuntut ilmu. Nah, jadi ini merupakan hadis motivasi lawan kita, menjadikan hati kita bahagia bahwa orang yang tawa hadir majelis taklim berarti pilihan dari Allah Ta'ala mendapat kebaikan yang luar biasa. Makanya kebaikan di alam harganya orang-orang yang dipilih aja orang dapat. Nah, kalau dipilih ada dapat tak? Biar hidung majelisnya orang nyalakan hidayah karena datang dia kada datang. Nah selanjutnya wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bisnataini, tidak boleh iri dengki kecuali hanya dua perkara ini aja. Padahal iri dengki itu kan boleh, kada baik kalau asalnya, ya kan? Nah, tapi bagi yang dua ini bagus dihiri. Bagus dihiri. Apa yang dua ini? Rajulun atahu Allahu malan, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala harta, fasallaqahu, dan dia gunakan harta tadi ala halakatihi fil haqqi, untuk membela kebenaran. Nah, bahasa kitanya agen agama lah, kayak itu nah. Harta lah agen agama, agen fasilitas untuk ibadah, maka itu yang disuruh. Jadi harta tadi yang akan menjadi pembelainya kaina di akhirat, bahwa aku digunakan untuk membela agama Tuhan, ya Allah. Di mana masjid, ya kan, inya menyumbang. Di mana majelis juga inya menyumbang, ya kan. Jadi ini menggunakan harta yang di jalan Allah, termasuk orang yang mulia, berarti boleh dihiri nang itu. Orang sugih banyak kain, tapi pamalan. Ya kan? Nah, yang paling bagus orang sugih itu pamurah. Karena itulah jihadnya orang sugih itu dengan harta. Jihadnya orang sugih dengan harta. Dan ternyata kemajuan daripada agama itu di antara sebab dan syaratnya adalah bil malil awliya, dengan harta orang kaya, orang sugih kan. Makanya dia ada 3 fondasi supaya agama ini masyhur, tegak dan kuat. 1, bil ulama, bil awliya, dan bil umarah. 3, ya kan? Ulama, awliya, umarah. Ulama yang membantu dirinya, awliya yang membiayainya, umarah yang tukang jaganya, ya Allah, mendukungnya. Apabila 3 ini, ya Allah, sama-sama nih, bagian majelis itu luar biasa, ya Allah. Nang nyaman nang kani bahasa itu bukan berduit, ya Pak. Ya Allah, hamba nang kampung ya bukan ada duit, ya Pak. Semua pemahaman, ya Allah, karena terjadi nang ini. Jadi perlu benar dengan alumnia. Makanya di Al-Quran itu disuruhlah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum.
Wajahidu, berjihadlah kalian. Apa yang disuruh pertama? Bi amwalikum, dulu harta dulu. Nah setelah harta itu ada lalu hajar wa anfusikum, hajarlah diri kita. Artinya agama itu pada kawat kerja kamu lawan awak aja. Harus ada nama waratan, ya kan? Nah makanya mengkada awak banyak beturukan jadi Allah. Artinya bantuan nih sedikit seorang, ya kan? Nah tapi punya Allah Taala inilah dasar memilih orang untuk sudah awaknya sidin, hartanya sidin, ya kan? Juga itu ulang sidin tanpa sekali semuaan, dasar luar biasa, ya kan? Allah Taala membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikat, ya kan, bahwa dia adalah kekasihku, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dasar harta dia. Makanya kita membaca doa Rabbana atina apa dulu? Fid dunya dulu. Akhirat terlebih. Fid dunya hasanah, fid dunya sugih. Hanya wa fil akhirati sugih. Hasanah ya kan? Saling Maimunah. Orang hasanah kan harus jadi sampai aku ada ya. Rupanya lebih dua. Jadi artinya dunia ini kan apa diabaikan juga ya. Harta ini salah satu fondasi juga. Mbak mau masjid dinamakan duitnya ya Pak. Dasar duit juga. Ya Allah. Jadi duit ini ya tadi perlu kita cuma untuk peruntukannya untuk agama dan yang disuruh. Karena biar apabila sudah harta itu digunakan untuk agama, Allah Ta'ala mencarikan jalan yang banyak untuk menyamanakan, memakmurkan, menyugihakan orang itu. Ya kan? Seakan-akan harta yang digunakan untuk agama itu menjadi magnetis atau menjadi pancingan terhadap rezeki-rezeki yang lain datang ke situ sini. Karena hartanya untuk agama tadi. Nah maksudnya di sini adalah ya kan harta atau gaji atau hasil usaha nampian gawe itu ya kan ayo sebagian sisihkan agama atau gunakan dasar untuk agama untuk fasilitas kita. Amun ke majelis ini tidak balik bandar bersepeda misalnya uyuh terpalu liir numpang kendaraan ya Allah. Jadi numpang kendaraan itu bukan dunia, berarti akhirat berarti akhirat. Amun Tuhan sudah aku bukan kendaraan masuk angin, ini bukan kendaraannya bagaimana malam lah ada hanya duitnya numpang orang ketiga aduh kalau pakai mantan lah bentor lah. Ayo dapat aja gitu, biar aja namanya dit punya dit artinya kredit. Ayo pakai mantan. Artinya adalah menukar mobil itu keperluan untuk agama, berarti bukan dunia tapi namanya akhiratnya peruntukannya itu ya. Dunia itu apabila diniatkan agama jadi agama. Jadi kada sia-sia. Nah inilah jadi Allah Ta'ala yang memberi kita itu tujuannya. Ala halakatihi fil haqqi, untuk digunakan dalam kebenaran, artinya untuk agama atau ibadah, sama aja artinya. Wanajulun, yang kedua adalah yang boleh diiringi laki-laki yang atahullahu hikmatan, diberi oleh Allah Ta'ala hikmah atau ilmu, bahwa yang tinggiha dia mengamalkannya, wa yu'allimuha dan mengajarkannya. Ya orang alim dan amil nih katanya.
ya kan, orang alim yang sudah mengamalkan ilmunya. Nah itu kawan bagus diri itu aja sedikit. Sedikit luar biasa, alhamdulillah ya bagus kadang aku kiriman dalam bagus supaya mau ompati, supaya mau ompati, ya kan, sedikit nyaman lah hidup di dunia, rasa nyaman tenang di akhirat karena sudah janji dari Allah Taala, ya kan. Nah kayak ini nih banyak di antaranya orang berkisah, artinya aku melihat ya rumah tangga yang lawan agama, abah mamanya, anaknya nyaman benar dilihat, ya senang aku melihat, rasa iri benar aku lah. Sedangkan aku nih, ini orang yang berkisah kan, anak sudah begawian, semua karena dari ekosi lagi, tapi semua kadang-kadang bisa mengaji misalnya, hati bila ini isi anak ya tidak bisa mengaji, bisa beribadah, bisa beramal, senang pada melihat mereka itu. Dan itu bukti ya Allah. Artinya dengan agama ini memang menyenangkan, membahagiakan diri kita. Kan makanya kita disuruh bertakwa itu semuaan, kada abah mama aja, tapi anak dan zuriat semuaan pun disuruh bertakwa. Artinya menjadi soleh itu disuruh kita. Karena imbasnya atau buahnya untuk kita jual, nah jadi dasar itu coba aja, artinya adalah hendak menyediakan rumah tangga yang samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka bukan hanya dengan harta dan gawian aja, ada hanya itu aja, tapi ternyata dengan ibadah semua. Dan jangan berpaling abah mamanya aja dengan ibadah, anaknya ada itu memang ada juga kena kesedihannya atau sakit hatinya ada. Aku sudah nyaman tapi anak ya Pak. Nah, tapi semua ada deh. Alhamdulillah ya, semua nyaman. Dan makanya bagus jelas, artinya di mana ada majelis pun kawa sarumahan datang. Tapi kan rumah-rumahnya adalah serumahan itu anak ini dibawa jiwa ya Allah. Mau sudah guru yang alih badan aja ayo jain apakah kalau kita nakai sudah majelis ini makanan kita nakai. Bilang sekali seminggu kan. Ya Allah, di mana ada majelis nyaman nang keluarga, mobil ada berisi ya Allah, muat aja dah dibuat anak 2 atau 3 buat seorang nyopir bini. Nah majelis nang itu biar itu proses menyediakan rumah tangga yang samawa atau nang itu ya Allah. Dasar agama juga ya, dia diawali dengan untuk ilmu semua dasar bujur kan yang akan menyenangkan hati kita. Karena tadi kita seorang melihat rumah tangga orang yang sama untuk nyaman. Namun kadang ya tadi ada penyesalan. Kenapa ada bahari jenah? Kenapa teman sudah? Nah jadi ini agama inilah artinya Rasulullah SAW menyuruh kita di dasar di agama juga, makanya boleh diiringi ingin supaya mengumpati ini 2 tadi, orang yang sugih hartanya agama atau ibadah, dan seorang yang diberi ilmu dia mengamalkan. Nah itu non boleh atau bisa diiringi. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazalu ma ba'atsanillah bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan ya kan, dibangkitnya aku oleh Allah Ta'ala membawa hidayah dan ilmu, kama salil ghaisin asoba ardon, seperti hujan yang
menghujani tanah. Nah, jadi hidayah dan ilmu itu karena ya kan diumpamakan seperti hujan yang menimpa akan tanah atau menghujani suatu tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun, dan adalah sebagian tanah itu ada yang ta'ifatun thayyibatun, ya kan subur, lemah dan subur, ya kan bagus artinya. Qabalatil ma'a, dapat menampung air, fa'ambatatil kala'a, dan menumbuhkan akan rumput, wal mushba, tumbuhan lah, kala'a tumbuhan, wal mushba rumput, al-katsira yang banyak. Nah, jadi tanah ini bagus, ya kan? Jadi maksudnya Nabi ini adalah menyampaikan ilmu karena penerimaannya ini banyak nih, golongan-golongannya. Yang pertama, golongan seperti tanah yang subur. Nah, dia menerima air, dan dari air itu akan menumbuhkan tumbuhan dan rumput di tanah itu. Bagus berarti. Ini percontohan orang yang baik berarti. Dia menerima daripada ilmu Rasulullah atau pewarisnya, lalu diamalkannya, berarti ini menjadi manfaat bagi orang lain. Itu satu, sudah tanahnya sedikit. Wa kana minha, dan adalah sebagian tanah itu lagi ajadiba, karas, amsakatil ma'a, tapi dapat menahan air. Fa'allahu biha nasa, maka memberikan manfaat akan tanah yang karas tadi kepada manusia. Fasyaribu minha, kawa minum dari banyu yang terkandung di tanah karas tadi. Wasaqau, ya kan, dan menyirami, wazara'u, dan berhubungan zarah, pertanian nih, menyiram tanaman, bercocok tanam lah. Nah, jadi ini memang minyak kadang kau menumbuhkan tanaman karena tanahnya karas, tapi bermanfaat, membendung banyak. Jadi manfaatnya, artinya manfaatnya tak kurang, hanya bendungan banyu aja mengeluarkan tumbuhan kada awal. Nah, jadi ini golongan kedua lah, menerima hidayah ilmu dari Rasulullah, ya kan, tak sedikit dari yang pertama, ya kan, tak sedikit. Wa asaba ta'ifatan, dan ada juga hujan tadi lah menimpa akan tanah, ya kan, minha ukhra, yang lain, innama hiya qi'anun, adalah karas kering, sudah keras kering pula. La tumsiku ma'an, kada kawainya mengandung banyak, wala tumbitu kalaan, dan kada kau menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika, masalu man uqiha bi dinillah, itulah perumpamaan orang yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala tentang agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi, dan memberi manfaat kepadanya, ya kan, apa yang diutus akan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Fa'alima, dia mengerti, wa'alama, dan memberi dan melajarkan. Nah, jadi itu tadi contohnya, ya kan, seperti hujan, ya kan, kepada tanah yang subur, manfaat benar. Nah, jadi ini artinya orang yang tahu sudah bahwa ilmu itu bagus, majelis taklim itu bagus, kalau kawannya mengamalkan, nah itu sudah berarti luar biasa, itu bagus sudah. Nah, ini kita kembalikan kepada kita aja nih lah. Artinya ini terlalu luas, ya kan, daripada hadis ini. Cuma yang kita sandarakan kawan amaliyah kita sekarang kan. Jadi ini merupakan orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala kebaikan. Buktinya kita kawan untuk ilmu, tinggal istiqomahkan lagi. Sampai menuntut, makanya juga guru-guru bahari, ya Allah, artinya ayat menuntut ilmu sampai ke mati, ya kan, sampai ke mati, karena hikmahnya, buahnya orang yang belia menuntut ilmu sampai ke mati, meninggalnya syahid, ya.
Makanya guru-guru papasan jangan tampil atau ilmu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, dari buaya sampai liang lahat, sampai dia liang lahat tuh disuruh mengaji, ya itu batalkin. Mbak, yang arti liang lahat tuh artinya batalkin. NU itu biar memaham minal mahdi dan lahdi itu ya talkin. Ya. Mabitah duluan juga talkin itu zaman Nabi kan ada talkin ya. Amun Nabi ditalkin nih kada sumpan lah malaikat. Atau nama Nabi di atas kada sumpan lah. Siapa Nabi dah jadi nih? Ya Allah, nyata Nabi kada bertalkin. Sidin jadi nabinya kayak ditalkin nih. Jadi bukan semua anak kada dari zaman Nabi itu bid'ah, ada itu lah. Karena mungkin kalau kami kita gini siapa sih? Karena apa ya? Muhammad Nabi apa seketika gitu tuh kan? Muhammad Nabi oh siapa Nabi mau jadi aku jadi Nabi siapa Nabi? Maka aku orangnya kan bingung akhirnya. Makanya betulin Nabi Sidin ampun diri. Justru kita ini nang jahil, awam, banyak dosa dibantu. Ya Allah, dibantu. Ini akan datang karena dua malaikat. Ayo bantu dengan membocorkan jawaban pertanyaan mungkar nangkir. Membocorkan misalnya kalau pak lah. Jadi malaikat kan apa kira? Pun kita takut ini sia-sia aja. Kenapa? Tuh di atas bertiga sudah memadai. Bertiga sudah memadai aja. Terakhir kau menjawabnya. Jangan ulangan itu jawabannya sudah ada. Kalau penangka itu nyaman selamat kita mudah-mudahan kalau lagi usaha. Seandainya ditakoni juga tuh ada sudah terpayat tidak menjawab. Nah, tanyaman dibantu sudah. Nah itu biar artinya keyakinan NU ini namun ahli sunnah wal jamaah semua ngaku ya bang. NU itu hanya dibantu, dan kau menjawab atau mudah menjawab, ya dijawab akan dulu. Ya karena takin kisahnya itu. Nah ini tadi itu tidak mau tadi lah sampai buaya, dari buaya sampai liang. Nah jangan keambil ya, tahu usahakan aja. Wa mathalu man lam yarfa' bi dzalika ra'san, perumpamaan orang yang tidak diangkat dengan demikian sama sekali, walam yaqbal hudallah, tidak menerima hidayah Allah alladzi ursiltu bihi, yang sudah diutus aku dengannya. Artinya ini nang kada dapat hidayah dari mana? Itu seperti nang tanah karas tadi. Ya Allah, kada bisa mengandung air dan kada mau menumbuhkan tumbuhan karas. Benar. Ya memanglah Allah Ta'ala itu sudah menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Sudah ada, surga nerakanya pun sudah ada. Ya kan? Jadi amun kada ada penghuni neraka, kan kosong pulang. Ya kan? Nah jadi maksudnya adalah kita bersyukur pada Tuhan. Ini merupakan ciri, sudah pertanda, sudah orang-orang yang ahli ibadah, hakun majelis taklim, hakun berjamaah sembahyang, itu adalah ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Memanglah masuk surga itu tidak dengan ibadah, ya Allah. Tapi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, untuk mengundang rahmat Allah, coba kira-kira Allah Ta'ala memberi rahmatnya kepada orang yang ahli taat kah? Kepada orang ahli maksiat kah? Otomatis kepada orang yang ahli taat. Artinya jujur masuk surga itu tidak dengan ibadah, tapi orang ini yang diberi rahmat, ternyata dengan rahmat itulah bisa masuk surga. Nah itu akidah kita. Kenapa bilang jangannya langsung menyebar dengan ibadah selesai? Oh pada kawan, namun dengan ibadat karena merasa bagus pada orang. Nah itu aja tak. Kenapa Allah Ta'ala mengolah akidah masuk surga dengan rahmat supaya
yang ahli ibadat ini jangan ujub, sombong dan takabur. Belum tentu lagi aku. Belum tentu lagi aku. Ya kan? Tetap kita berpegang dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya kan, aku ini hanya berusaha, aku ini hanya berikhtiar. Tentang hasilnya enak, tapi aku pegang janji Allah Ta'ala. Inna Allah la tuflihul mi'ad. Allah pada menyalahi janji. Nah, jadi tetap tawadu. Karena akidah yang seperti itulah, maka orang ahli ibadat harus tawadu. Jangan merasa sombong daripada orang yang maksiat, karena kita belum tentu lagi. Nah, itu tujuannya akidah nanti itu. Ya kan? Tapi kalau orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dengan keadilan Allah. Keadilan Allah, bukan dengan dosanya. Memang itu aja. Adil aja kalau Tuhan, orang yang salah dimasukkan ke neraka. Adil aja Allah. Jadi artinya menjadi pertanda juga apabila maksiat, nah itu bisa kena apa dimasukkan ke neraka. Nah, kecuali sebelumnya meninggal sudah taubat, minta ampun, istighfar, kada mengulangi lagi, itu dihapus dan oleh Allah Ta'ala seperti la damba fi, kada berdosa lagi, ya kan? Nah, ini kemurahan Allah Ta'ala ulang diberi kita, ya kan, kesempatan sebelum akhir hayat, ya kan, namun mau bertaubat maka diraih ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya kan? Nah, mudah-mudahan kita semua keluarga, semua anak, bukan kita aja, anak bini kita, zuriat kita, mudah-mudahan diberi taufik, hidayah, istiqomah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita nilah untuk mendapat kebaikan ini. Awalnya mau hadir majelis taklim, itu pegawatan, kalau kita mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis taklim ini, dan Allah Ta'ala selalu memberi kita taufik, hidayah dan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala ma nasallu salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Qadar dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa hdi wa barik lana wa maqalana wa ma'akilna min anwa'il khairat fi hadzal majlis bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa
حولك وقوتك قدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأنبياء والشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والمحدثين والقراء والسلسلة شبهة المغيبين والأولياء والأولياء أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا ولقرابتنا أجمعين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح هاني حمدية بنت مسرى وإلى روح هاني بن قرب وإلى روح نواوي بن مسرى وإلى روح هاني شهرية سعد بن وإلى أرواح آبائنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من لا ذاكر ولا ذاكر لهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها له من النار وحجابا له من النار شرعا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنازلهم اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا أجمعين ولجميع المسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا ذرياتنا ولا تضرهم في كل طاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا